Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Almira Putriosana dari kelas 10-3. Saya akan mempresentasikan bab 9 materi mengenai 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama yaitu ada menjaga agama atau hifzu al-din. Dalam hukum Islam diriwayatkan jihad fisabilillah untuk memerangi para kaum kafir yang memusuhi Islam. Jihad fisabilillah tidak bermaksud untuk menjerumuskan diri dalam keburukan, namun menunjukkan keadilan manusia yang dihasilkan dari hifzu al-nafs lalu berdampak kepada hifzu al-din. Dalam hidup bermasyarakat, hifzu al-din dapat diterapkan dengan cara kebebasan untuk memilih agama sesuai kepercayaan masing-masing tanpa ada paksaan, karena ini merupakan keadilan untuk manusia dan hak manusia yang harus dipenuhi. Maka dari itu, kita menerapkan keadilan sama saja dengan menerapkan hifzu al-din atau menjaga agama. Alasan mengapa kita perlu menjaga agama, karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah yang mengatur hubungan manusia. Oleh karenanya kita harus mewujudkan hifzu al-din atau menjaga agama. Bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu dengan cara kita menjalankan 5 rukun Islam, serta dengan berdakwah dengan rasa hikmah dan mau'idah hasanah, artinya nasihat yang baik. Selain itu, dalam agama Islam berdasarkan artinya orang non-muslim, terbagi menjadi 2. Ada apa saja? Yang pertama yaitu zimmi. Zimmi yaitu orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita dalam perlindungan Islam. Yang kedua ada harbi, yaitu orang non-muslim yang secara terang-terangan tidak suka, memusuhi, bahkan menghina agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, hifzu al-din mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama orang lain. Selanjutnya ada menjaga jiwa atau disebut hifzu al-nafs. Menjaga jiwa merupakan kewajiban diri kita sendiri untuk keberlangsungan hidup. Dalam Islam diperingati sangat tegas terhadap perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Namun ada pula hifzu al-nafs dalam sisi positif. Ada 3 macam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kedua, mendukung segala upaya yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, saling tolong-menolong, baik kepada yang membutuhkan ataupun tidak. Dijelaskan pula dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka terdapat sebagian hak untuk orang miskin yang meminta-minta ataupun orang miskin tidak meminta. Intinya, pada Quran surah tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus saling tolong-menolong dengan cara mensedekahkan sebagian rezeki yang kita peroleh, karena di dalam harta tersebut terdapat sebagian hak-hak untuk orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya yaitu hifzu al-aqal atau menjaga akal. Akal merupakan karunia paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akal yang dapat membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Maka dari itu kita harus menjaga akal dari segala perbuatan buruk yang dapat merusak akal. Saja perbuatan buruk yang dapat merusak akal. Yang pertama, meminum minuman haram yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, menonton hal-hal yang berbau maksiat. Dan yang ketiga, melakukan perbuatan syirik, musyrik, ataupun tahayul. Ternyata Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya
dahulu sudah menerapkan menjaga akal atau hifzu al-akal dalam kehidupan nyata, yaitu dengan cara Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat dalam kalangan para sahabatnya. Selanjutnya ada menjaga keturunan atau disebut hifzu al-nasl. Tujuan agama adalah menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang para umatnya untuk berzina dan menganjurkan para umatnya untuk melakukan pernikahan. Alasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari berpasang-pasangan berasal dari keturunan yang sama agar mereka saling mengenal satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu agar berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Menjaga keturunan bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Atas dasar inilah Islam menganjurkan kita untuk melakukan pernikahan, karena dengan pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk menghasilkan keturunan yang sah. Untuk menjaga keturunan pula, Islam melarang kita untuk melakukan genosida atau pembunuhan, karena hal tersebut dapat menghilangkan jejak asal-usul seseorang, disebut juga dengan keturunan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menjaga harta, disebut dengan hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, orang bisa bertahan hidup dengan layak dan menjalankan ibadah dengan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para umatnya untuk bekerja mencari rezeki halal. Dalam Al-Quran pula disebutkan juga dengan istilah fadlullah, artinya karunia Allah. Islam selain memerintahkan umatnya untuk mencari nafkah, Islam juga melarang umatnya untuk melakukan riba, pencurian, penipuan, bahkan menawarkan sesuatu atau barang kepada orang lain yang telah mendapatkan tawaran. Begitu pentingnya masalah harta. Dalam Al-Quran pula memerintahkan bagi setiap yang terlibat dalam hutang piutang agar membuat suatu catatan, karena catatan itu berguna untuk keduanya sebagai pengingat transaksi apa saja yang telah dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih presentasi bab 9 dari Raida Almira Putriosana kelas 10-3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.